Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kalimat aktif dan kalimat pasif mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita akan memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai selesai memberi salam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan kita pada hari ini yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, siswa dapat membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif dalam konteks keluarga dengan cermat. Lalu yang kedua, melalui pengerjaan LKPD, siswa dapat mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan sebaliknya berdasarkan gambar dengan benar. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Nah, mari kita memasuki materi. Nah, materi pertama yaitu tentang kalimat aktif. Nah, kalimat aktif itu apa sih? Nah, kalimat aktif ini adalah subjek untuk melakukan tindakan dan fokusnya pada pelaku, aksi, dan tindakan yang dilakukan. Nah, ciri-ciri kalimat aktif adalah subjeknya itu diletakkan di awal kalimat. Nah, menggunakan kata kerja aktif. Biasanya diawali dengan imbuhan me dan atau imbuhan ber. Nah, kalimat aktif ini menggunakan kata ganti kepemilikan seperti ini, itu, dan tersebut. Contoh kalimat aktif nih ya, contohnya Ahmad membaca Al-Quran, Andi bermain bola, Sarah memasak makanan, dan lainnya. Misalkan ibu sedang mengajar, ibu menggunakan sepatu berwarna merah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat aktif. Jadi subjeknya itu ada di depan. Misalkan subjek ini misalnya nama orang atau suatu benda. Bukan suatu benda, nama orang atau hewan makhluk hidup lainnya. Nah, seperti manusia, kayak contoh subjek ini kayak ibu. Itu kan subjek. Nah, jadi kata ibu ini ada di depan. Jadi ibu sedang memakai sepatu berwarna merah. Nah, itu adalah contoh dari kalimat aktif. Sampai sini paham? Nah, sebelum kita memasuki kalimat pasif. Nah, kayaknya udah paham semua ya. Nah, untuk kalimat pasif, nih dijelasin lagi ya. Kalimat aktif itu berbeda dengan kalimat pasif. Nah, kalau tadi kalimat aktif itu subjeknya di depan, kalau kalimat pasif ini subjeknya itu ada di belakang. Nah, objek menerima tindakan dan fokusnya pada objek yang menerima aksi. Nah, jadi fokus kita ini bukan ke subjek lagi, tapi ke objek. Nah, kalau kalimat aktif kan fokus kita di subjeknya. Nah, kalau kalimat pasif ini ke objeknya atau benda atau suatu kegiatan lainnya. Nah, ciri-ciri kalimat pasif. Yang pertama, objeknya ini mengawali kalimat. Nah, lalu seperti yang Ibu katakan tadi, subjek kalimat ini ada di belakang. Nah, yang ketiga, menggunakan kata kerja pasif. Biasanya hanya diawali dengan imbuhan di, imbuhan ter, imbuhan ke an, atau terkan. Contoh kalimat pasif. Nah, yang pertama, anjing itu ditendang Umar, tapi itu terlempar ke sungai. Anak itu kejatuhan buah. Ya itu. Kalau tadi kan contoh kalimat aktif tuh ya, contohnya misalkan ibu memakai sepatu berwarna merah. Nah, kalau kita ganti menjadi kalimat pasif, jadinya seperti ini. Sepatu berwarna merah itu dipakai oleh ibu. Nah, itu kan dipakai. Tadi kan memakai. Awalnya kalau misalkan kalimat aktif, kalau kalimat pasif ini kalimat awalannya itu
adalah di atau contoh lagi ya, misalkan ibu guru sedang mengajar materi bahasa Indonesia di kelas 4. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, bunyinya akan seperti ini. Kelas 4, materi pembelajaran bahasa Indonesia di hari ini diajar oleh ibu guru. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya, misalkan contoh kalimat pasif. Misalkan nih, anjing itu ditendang Umar. Nah, itu kan kalimat pasifnya. Kalau kalimat aktifnya adalah Umar menendang anjing. Anjing itu. Nah, itu adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, mungkin kalian sudah paham. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan kita pada materi hari ini adalah kalimat aktif ini adalah kalimat yang biasanya diawali dengan imbuhan me, imbuhan ber. Nah, lalu berbeda dengan kalimat aktif, kalimat pasif ini diawali dengan imbuhan di, imbuhan ter, imbuhan kean, dan imbuhan terkan. Nah, contoh-contoh dari kalimat pasif itu adalah misalkan sepatu itu dipakai oleh Lisa. Nah, itu adalah contoh dari kalimat pasif. Nah, kalimat pasif dan pasif ini tentunya berbeda. Kalau kalimat aktif ini subjek itu ada di depan. Kalau kalimat pasif subjeknya di belakang. Nah, kalau kalimat pasif ini lebih menonjolkan objeknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.